Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tentang tawabi', yaitu sekarang kita masuk pada badal. Baik, kita langsung saja ke pengertiannya. Badal adalah tabi' atau pengikut yang menunjukkan kepada diri matbu' atau yang diikuti itu sendiri atau sebagiannya. Maksudnya gini, kita langsung ke contoh bahasa Indonesia saja biar lebih mudah dipahami. Ini kalimat datang Presiden Jokowi. Nah, sekarang seandainya kita buang Jokowi, kita tahu nggak bahwasannya presiden itu adalah Jokowi? Kita hanya katakan datang presiden. Sudah jelas itu adalah Jokowi. Atau kita katakan datang Jokowi. Udah jelas yang datang adalah presiden. Nah, kira-kira seperti itulah badal. Ketika kita mengatakan presiden, udah jelas Jokowi. Ketika kita katakan Jokowi, udah jelas dia presiden. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat kepada rinciannya. Pembagian badal. Nomor 1, badal kul mingkul. Contohnya, karramal khalifatu Harunur Rasyidul ulama'a. Nah, pelajaran kita di sini pada Harunu ini. Harunu ini adalah badal. Badal dari mana? Badal dari al-khalifatu. Nah, perhatikan. Ketika kita sebutkan khalifah, sudah jelas itu Harun. Ini ceritanya yang sebagai khalifah adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Kemudian, ketika kita sebutkan Harun, udah jelas dia adalah khalifah. Nah, inilah yang disebut dengan badal. Dan kalau dia badal, maka masuk pelajaran selanjutnya, yaitu dia mengikuti. Nah, makanya disebut dia adalah tabi' atau pengikut. Mengikuti apa? Mengikuti i'rabnya. Dalam hal ini, al-khalifatu adalah fa'il dari karrama. Karrama fi'il madi wazan fa'ala, artinya memuliakan. Yang memuliakan siapa? Al-khalifatu. Al-khalifatu adalah fa'il dari karrama. Kemudian Harunu adalah badal dari al-khalifatu. Karena al-khalifatu adalah fa'il dibaca rofa', maka Harunu juga ngikut dibaca rofa' juga. Nah, situlah pelajarannya. Jadi pertama kita mesti menentukan bahwasannya dia adalah badal. Kedua, setelah kita tentukan dia badal, maka kita ketahui dia mengikuti i'rab dari mubdal minhunya. Nah, jadi khalifatu ini kita sebut dengan mubdal minhu. Sedangkan Harunu ini kita sebut dengan badal. Selanjutnya kalau kita teruskan ke depannya, ar-rasyidu. Ar-rasyidu ini adalah na'at. Man'utnya adalah Harunu. Perhatikan syaratnya terpenuhi. Nomor 1, dia sama jumlahnya, yaitu sama-sama mufrad. Yang kedua, sama-sama mudzakkar. Yang ketiga, sama-sama ma'rifah. Meskipun yang membuatnya ma'rifah berbeda. Pada ar-rasyidu ma'rifahnya karena alif lam, pada Harunu ma'rifahnya karena dia isim alam, nama orang. Tetapi yang penting sama-sama ma'rifah. Kemudian yang keempat, ar-rasyidu adalah isim sifat. Isim sifatnya di sini dia ini adalah sifah musyabbahah. Meskipun memang kita pada bagian sifah musyabbahah ini kita belum belajar. Tetapi terima saja dulu bahwasanya dia adalah sifah musyabbahah dan karenanya dia termasuk isim sifat dan karenanya dia bisa menjadi na'at. Adapun ulama dia adalah maf'ulun bih. Jadi karramal khalifatu memuliakan khalifah. Siapa yang dimuliakan? Ulama'a. Maka al-ulama'a menjadi maf'ulun bih. Jadi kalau terjemahan secara komplitnya seperti ini. Karramal khalifatu memuliakan khalifah Harunu alias Harun al-Rasyidu yang cerdas, al-ulama'a akan ulama. Yang dimuliakan tadi adalah ulama. Baik, itu adalah badal yang pertama, yaitu badal kul min kul. Yang kedua adalah badal ba'dun min kul. Baik, kita langsung ke contoh.
tubi'al kitabu juz'uhul awwalu. Nah, yang kita bahas di sini badalnya adalah pada ini juz'uhu. Di sini mubdal minhunya adalah al-kitabu. Terjemahannya seperti ini, tubi'al kitabu, dicetak kitab, juz'uhul awwalu, yaitu bagiannya yang awal. Jadi juz'uhu di sini adalah badal ba'dun mingkul. Jadi maksudnya adalah kitab tadi dicetak ya, tetapi hanya bagian pertamanya saja. Jadi dia badalnya tidak semua dari kitab, tetapi hanya bagiannya. Dan ini sudah termasuk badal. Dan karena sudah termasuk badal, maka mengikutlah i'rabnya, yaitu mengikut i'rab mubdal minhunya, yaitu al-kitabu. Al-kitabu dibaca rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena al-kitabu ini posisinya adalah sebagai naibul fa'il. Ingat pelajaran sebelumnya, naibul fa'il adalah dari fi'il majhul. Perhatikan, tubi'a, fi'il maldi majhul, dhammah huruf awalnya dan kasrah huruf sebelum akhir. Dicetak al-kitabu. Apa yang dicetak? Itu adalah naibul fa'il. Dan naibul fa'il dibaca rofa, maka badalnya yaitu pada juz'u dibaca rofa juga. Kemudian kalau kita lanjutkan, juz'u adalah mudhof dan hu di depannya mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih dibaca jar. Namun karena hu di sini adalah dia mabni isim domir, maka hu tidak kita katakan majrur, tetapi kita katakan fi mahalli jarrin. Selanjutnya al-awwalu adalah na'at, man'ud dari juz'u. Ingat syaratnya yang tadi 4 ya. Satu sama-sama ini ma'rifah, yang satu dengan alif lam, yang satu dengan idhofah. Pada awalu dengan alif lam, pada juz'uhu dengan idhofah. Kemudian yang kedua sama-sama di sini mufrad. Kemudian yang ketiga sama-sama muzakkar, dan yang keempat al-awwalu ini dari isim sifat. Isim sifat yang mana? Isim sifat yang adat, yaitu bilangan. Al-awwalu ini terjemahannya adalah yang pertama. Maka dia adat ya, bilangan, dan dia isim sifat, oleh karenanya dia bisa menjadi na'at. Baik, pembagian badal yang ketiga adalah disebut badal istimal. Contohnya, a'jabani Zaidun ilmuhu. Mengagumkanku Zaidun, yaitu ilmuhu. Nah, maka ilmuhu di sini adalah juga badal. Mubdal minhunya adalah Zaidun. Selanjutnya, yang keempat disebut badal ghalat. Badal ghalat ini contohnya, ra'aitul mu'allima, aku melihat guru, al-farosa, kudanya. Jadi ini kira-kira seperti dalam sehari-hari ya, sering seperti ini. Kita mengundang ustadz untuk ceramah. Kemudian tiba-tiba kita melihat mobilnya sudah datang. Kemudian dikatakan, ih, ustadznya sudah datang. Padahal kita tidak nampak ustadznya, kita nampak mobilnya. Kemudian ada yang nanya, loh, mana ustadznya? Kita jawab, itu mobilnya. Nah, seperti itu. Itulah dia badal ghalat. Jadi artinya bukan dirinya. Kalau tadi badal kul mingkul itu memang dirinya. Kalau badal ghalat itu bukan. Ini sering ya kita nampak, misalnya kendaraan istri atau suami atau mungkin anak, kemudian udah pulang, padahal kita nampak hanya kendaraannya, bukan orangnya. Nah gitu, itu adalah badal ghalat namanya. Baik, sekarang kita lihat contoh dari Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini adalah pada Rabbi. Rabbi di sini bisa di-i'rab sebagai dua. Satu sebagai na'at, dua sebagai badal. Kalau dia sebagai badal, perhatikan, bisa dipertukarkan. Alhamdu, segala puji. Lillahi, bagi Allah, atau kita katakan lirabbi, bagi Tuhan. Bisa? Bisa. Kalau kita katakan Rabbi, sudah pasti Allah. Kalau kita katakan Allah, sudah pasti Rabbi.
Seperti itu. Kemudian tadi di awal saya katakan bisa juga di i'rab sebagai na'at. Nah, ini pelajaran lanjutan ya, di mana Rabbi ini sebenarnya bukan isim sifat, tetapi dia ditakwil menjadi isim sifat. Nah, itu lanjutan, karena cerita takwil cerita nanti. Baik, contoh yang kedua dari Al-Qur'an dalam surat Al-Muzammil ayat 2-3, Qumil laila illa qalilan nisfahu. Di sini pada laila. Nisfa adalah badal, al-laila adalah mubdal minhu. Jadi pada nisfa di sini sebagiannya, al-laila adalah malam. Jadi sebagiannya saja, dan itu sudah masuk kategori badal, yaitu badal yang kedua, yaitu badal ba'dun mingkul. Baik, sekian kajian pada hari ini, dan untuk tugas silakan cari satu saja ayat Al-Qur'an atau hadis yang menunjukkan contoh badal. Satu saja dan pilih salah satu. Apakah badalnya kul mingkul atau ba'dun mingkul atau istimal atau ghalat. Dan disebutkan ini badal kul mingkul, misalnya, atau ini badal istimal. Dan tunjukkan juga. Kalau saya di depan ini kan dikasih warna berbeda ya. Nah, ini kasih petunjuk juga mana badalnya dan mana mubdal minhunya. Seperti itu. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.